Kalau Anda lihat di dalam Matius bab 25, bagaimana Yesus hadir dalam diri orang-orang kecil. Jadi nanti saudara-saudara, dalam penghakiman terakhir kita, itulah refleksi hidup kita. Hidup itu bukan soal berapa banyak yang aku dapat, tetapi apa yang sudah aku perbuat bagi orang-orang kecil di sekitarku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semoga hidup kita aman, dipelihara, dijaga, dilindungi. Seperti gembala melindungi domba-dombanya, demikian pun Tuhan terhadap kita. Kita ini kawanannya, domba gembalaannya. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini gereja semesta merayakan hari raya Tuhan Yesus Raja semesta alam. Saya percaya ketika Anda tadi ke gereja, menyimak firman Tuhan, mendengarkan khotbah dan penjelasan, Anda pasti tergerak. Bagaimana figur pribadi Tuhan Yesus bukan saja pribadi yang mengajar, pribadi yang membuat mukjizat, pribadi yang bisa ini dan itu. Tetapi Yesuslah sungguh-sungguh Raja atas semesta alam, termasuk juga Raja atas diri kita. Artinya, kalau Raja itu memimpin, siapa yang memimpin kehidupan kita? Raja itu mengatur bagaimana hukum-hukum Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Raja itu melindungi rakyatnya, bagaimana hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, sebelum saya berbicara banyak tentang permenungan hari ini, saya jangan sampai lupa mengumumkan siapa pemenang giveaway terakhir dekorasi Natal. Saya bacakan pemenangnya adalah, saya nggak tahu ya ini laki-laki atau perempuan ya. Franciscus, kalau Franciscus pasti laki-laki. Franciscus Montolalu 8269. Di video sebelumnya saya bertanya, siapakah keluarga bagi Anda? Franciscus ini menjawab, "Mat siang Romo, keluarga bagiku adalah istanaku yang paling membahagiakan. Saat suka, keluargalah yang layak pertama menikmati sukacita itu. Dalam susah, keluargalah penopang utama dalam hidupku. Dalam sukses, keluargalah inspirasi utamaku. Dalam kegagalan, keluargalah penyangga kehidupanku." Semuanya itu terjadi karena ada cinta Tuhan di dalam keluarga. Terima kasih Franciscus Montolalu ini. Silakan nanti masuk di kolom komen di Instagram saya ya, supaya bisa dicari nomor teleponnya dan juga alamatnya, segera saya kirim. Berarti siap saya kirim dekorasi Natal 1, 2, 3, 4 gitu. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana perayaan Yesus Kristus Raja semesta alam bisa kita lihat dalam tradisi perjanjian lama. Saudara-saudara, apakah Anda tahu ketika orang-orang Israel di zaman itu Nabi Samuel, bisa Anda baca di kitab 1 sampai 2 Samuel, bagaimana orang Israel merengek-rengek minta seorang raja. Dan itu ditentang oleh Allah sendiri. Allah merasa kenapa orang Israel tidak betul-betul menyadari Allah lah Raja sesungguhnya bagi kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa Allah lah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bahwa Allah lah yang menemani mereka, menopang mereka selama di padang gurun. Bahwa Allah lah yang selalu melindungi mereka, memberi kemenangan demi kemenangan ketika Yosua merebut kota-kota orang Kanaan. Bahwa Tuhanlah yang selalu melindungi mereka di zaman hakim-hakim. Tetapi saudara-saudara, bangsa ini memang bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak puas, mereka tidak pernah bersyukur, mereka tidak pernah sadar bahwa siapa Allah mereka. Sampai-sampai mereka minta seorang raja, padahal mereka sudah punya raja sendiri, yaitu Allah. Tetapi mereka mau seperti bangsa-bangsa lain yang punya raja, ekonominya lebih maju, peradabannya lebih maju, bahwa mereka bisa punya orang yang bisa dihormati, yang menjaga mereka, yang memimpin mereka. Bangsa ini lupa. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi bisa saya katakan, bagaimana bangsa Israel yang tadinya dipimpin oleh Musa,
dipimpin oleh Yosua, dipimpin oleh hakim-hakim, bergeser memasuki masa pemerintahan kerajaan. Nah, yang menariknya adalah pada saat itu ketika mereka merengek-rengek, Tuhan sudah memberi peringatan. Hati-hati, memang sih sistem kerajaan itu seperti bangsa-bangsa lain. Kalau rajanya meninggal, sudah dilanjutkan oleh anaknya raja, sudah siap. Karena anak raja itu putra mahkota sudah dibekali dengan pendidikan, dengan kebijaksanaan, dibekali dengan strategi-strategi yang layak. Memang seolah-olah itu baik, tetapi Allah sendiri melalui Nabi Samuel pada waktu itu memperingati bangsa ini. Jangan kamu mabuk, jangan kamu melihat seolah-olah kerajaan itu menjadi solusi terakhir, bahwa kamu akan memiliki raja manusia yang akan kamu sembah, yang akan kamu hormati. Nanti rajamu inilah yang akan menindas kamu. Raja inilah yang membawa kamu pada kehancuran. Pada saat itu yang namanya orang lagi kepengen kan ikut tren bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel nggak dengerin. Mereka tetap aja menghendaki seorang raja. Maka Allah mengabulkan doa-doa mereka dengan mengangkat raja pertama namanya Raja Saul. Saudara-saudaraku yang terkasih, mulai saat itulah bangsa ini melupakan siapa Allah mereka, yaitu raja. Memang Allah lah yang melindungi, Allah lah yang menjaga, Allah lah yang memberi makanan buat umatnya ini. Tapi mereka tidak menghargai raja mereka sendiri. Saudara-saudara, sedalam itulah cinta Allah kepada umatnya. Allah memberkati raja-raja yang taat, yang setia, yang bisa memimpin bangsa ini untuk percaya kepada Allah. Tetapi kalau Anda membaca mulai dari kitab 1 Samuel, 2 Samuel, kitab 1 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja, mulai kelihatan. Apalagi nanti ketika anak-anaknya Salomo. Bagaimana anaknya Salomo bernama Raja Rehabeam. Itu bukanlah raja yang kuat. Raja Rehabeam tidak sehebat, tidak sebijaksana, tidak sekualitas seperti kakeknya Daud, seperti bapaknya Salomo. Raja ini raja yang lemah. Sehingga sampai-sampai lawannya musuhnya dari Salomo, yaitu seorang anak pegawainya yang bernama Yerobeam. Rehabeam itu anak Salomo, Yerobeam itu musuhnya Salomo. Akhirnya melihat anaknya Salomo begitu lemah, Yerobeam mengangkat dirinya sebagai raja atas suku-suku di utara. Itulah yang menjadi tanda kehancuran. Banyak sekali dikatakan dalam kitab 1-2 Raja-Raja, kehancuran bangsa ini, kehancuran kerajaan ini karena dosa Yerobeam. Karena apa saudara-saudara? Yerobeam, dia untuk bisa mendapat posisi sebagai raja, meskipun dia tidak punya garis darah kerajaan, dia menyuburkan penyembahan-penyembahan berhala pada waktu itu. Dia mendirikan tiang-tiang pengorbanan. Pokoknya ibadah kepada Allah suka-sukanya umat saja. Maka pada akhirnya di zaman Yerobeam, orang-orang Israel semakin melupakan Allah mereka. Jadi raja ini bukanlah raja yang bisa melindungi, bukannya membawa bangsanya taat kepada Allah, tapi malahan membawa bangsa ini menjauh dari Allah. Sampai pada akhirnya terjadilah perpecahan kerajaan Israel menjadi dua, kerajaan utara, kerajaan selatan. Satu persatu ini raja-rajanya ada yang bagus tapi ada yang payah. Lebih banyak payahnya. Karena apa? Raja-raja ini hanya mementingkan kekuasaan. Raja-raja ini gila kekuasaan, gila hormat. Sehingga mabuk oleh pesta pora, kekayaan. Mereka lupa tugas mereka yang utama adalah bagaimana umat yang mereka pimpin ini bisa mengarahkan hati berpaut pada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, itulah tugas raja yang sesungguhnya. Sampai pada akhirnya masa kerajaan Israel hancur di tahun 587. Kira-kira ada kurang lebih 400 tahun kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja mereka dengan Daud puncak kejayaannya. Tapi sejak zaman Daud mulai menurun sampai dua kerajaan ini hancur tanpa bekas.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, lalu Romo, setelah di pembuangan 587, orang-orang Israel dipimpin oleh siapa? Apakah Anda bisa menebaknya? Coba tulis di kolom komen. Setelah kerajaan Yoyakin waktu itu dihancurkan oleh Raja Babel, itu siapa yang memimpin bangsa ini? Apalagi di pembuangan, ketika mereka harus terpisah dari tanah air mereka. Mereka nggak lagi punya bait Allah. Mereka nggak punya lagi yang dibanggakan. Mereka mulai nggak percaya bahwa mereka lah bangsa pilihan Allah. Ya, betul. Yang memimpin bangsa ini yaitu para imam. Nah, ini dia. Anda harus tahu nih. Nanti di kitab nabi-nabi, memang para imam inilah yang akan mengambil tongkat estafet kepemimpinan. Karena apa? Mereka punya otoritas rohani. Mereka dekat dengan Allah. Tetapi nanti di beberapa kitab nabi justru Allah sendirilah yang akan mengkritik hidup para imam. Karena apa? Para imam ini tidak mengajar soal kebenaran. Para imam ini malah menjauhkan diri umatnya dari Allah. Para imam ini sibuk dengan segala macam tetek bengek duniawi. Sampai-sampai melupakan tugas mereka yang sejati. Menjaga bangsa ini dalam kekudusan. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah tanggung jawab seorang pemimpin. Mampu membuat umatnya percaya pada Allah. Bukan cuma percaya saja, tapi mau menempelkan kehendak mereka pada kehendak Allah. Allah lah yang meraja atas pikiran, atas hati, tindakan, sikap-sikap umatnya. Nah, maka dari itu sebagai latar belakang Yesus Kristus sebagai Raja, kita bisa menilai bagaimana Tuhan Yesus digambarkan sebagai Raja dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus punya peraturan. Peraturannya itu bukan sekedar hukum-hukum yang membebani rakyatnya. Peraturan Yesus adalah cinta kasih. Betul? Senjata dalam cinta kasih yang sangat terkenal, yang sangat konkret adalah pengampunan. Jadi kalau raja-raja bangsa-bangsa pakai kekuasaan, pakai hukum, pakai senjata, Tuhan Yesus peraturannya cinta kasih, senjatanya pengampunan, berdamai dengan Allah. Semua diatur dalam kasih. Semua dianggap dirangkul sebagai anak-anak Allah. Tidak ada satupun rakyatnya Tuhan Yesus ini terbuang dari kerajaan Allah. Itulah yang dilakukan oleh para imam dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Orang sakit, orang miskin, orang kusta, orang tersingkir, orang kerasukan setan itu dibuang. Mereka main aman di situ. Tetapi oleh Tuhan Yesus, Raja sejati, merangkul semua orang termasuk saya dan juga Anda. Itu luar biasanya, saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana? Inilah figur Raja yang sejati. Raja yang memberi makan. Kalau Anda lihat di dalam Matius bab 25, bagaimana Yesus hadir dalam diri orang-orang kecil. Ketika Tuhan Yesus mengadakan penghakiman terakhir nanti, Dia akan memisahkan orang baik dan orang jahat. Orang baik selalu memberi makan orang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan, memberi pakaian orang yang telanjang, memberi tumpangan orang yang tidak punya rumah, melawat orang-orang sakit. Tetapi orang-orang yang jahat adalah orang-orang yang tidak berbuat apa-apa meskipun mereka lihat penderitaan di sekitar mereka. Jadi nanti saudara-saudara, dalam penghakiman terakhir kita, itulah refleksi hidup kita. Hidup itu bukan soal berapa banyak yang aku dapat, tetapi apa yang sudah aku perbuat bagi orang-orang kecil di sekitarku. Dengan cara itulah nanti kita semua dinilai. Kita dihakimi oleh Allah. Biarlah saudara-saudara, jadi ini saya membuat renungan ini sore hari ya. Tadi pagi saya sudah ngasih seminar di Paroki Keranji. Lalu juga tadi saya cerita saya beli McD untuk dibagi-bagikan kepada para pemulung-pemulung di jalanan. Saya terinspirasi dengan Matius 25 ini. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Terus ketika saya tadi selesai seminar, ada suster di Rumah Sakit Karolus memberi informasi ada pasien kanker yang bisa dibantu karena kankernya sudah dioperasi. Maka pulang dari Keranji, saya langsung ke Karolus. Kita langsung bantu dengan penjualan buku saya yang terakhir ketika saya menjadi berkat. Dari situlah kita semua bisa membantu pasien-pasien kanker di Rumah Sakit St. Karolus. Mudah-mudahan ibu ini mengalami kesembuhan.
Mereka tidak pernah tahu siapa saya, mereka tidak tahu siapa yang membantu mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong mereka. Di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kecemasan karena biaya yang semakin membengkak, kita bisa membantu banyak orang. Maka terima kasih buat Anda semua yang sudah membeli buku saya, Ketika Salib Sudah Jadi Berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan Yesus, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Gembalaku. Terima kasih, karena hari ini aku boleh berjumpa dengan wajah-Mu sendiri. Aku boleh hadir bagi orang-orang kecil yang ada di sekitarku, melalui pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan mereka, orang miskin, orang sakit, orang lapar, orang yang tidak punya tumpangan, orang yang tidak punya harapan sekalipun. Engkau mengundang aku untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, aku boleh melihat wajah-Mu, wajah yang penuh kasih, yang mengulurkan tangannya kepadaku untuk bergerak, berbagi berkat-berkat-Ku. Maka dari itu Tuhan Yesus, kiranya hidupku diberkati oleh aneka rahmat-rahmat yang bisa aku bagikan untuk sesamaku. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah selalu dalam kehidupanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.